أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته وسلم وبارك ذلك. أما بعد أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وتلاميذنا وأهلينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini merupakan salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada diri kita. Allahumma amin. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau yang terpilih, kepada para sahabat beliau yang mulia yang Allah ridhai mereka, pada para pengikut beliau. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya, dan lebih lagi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat pilihannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan rahmat Allah yang luasnya meliputi segala sesuatu, insya Allah hal itu bisa untuk terwujud. Kita doakan guru-guru kita, kita berharap kita mendapatkan limpahan karunia Allah, limpahan rahmat, limpahan keberkahan mereka. Mudah-mudahan guru-guru kita yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, kita berharap kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris-pewaris mereka, sehingga kemudian kita juga dimuliakan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka min Allah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang an-nafsu. Jadi, apa itu nafsu? Nafsu syai' fil lughah wujuduhu. Kalau kita kutip pendapatnya Imam Al-Qushairi, nafsu yang berada pada sesuatu itu adalah wujuduhu, maksudnya adalah wujudnya, adanya. Jadi nafsu itu adanya sesuatu. Wa indal qaum, tetapi menurut pendapat kaum sufi bukan begitu. Laisal murad min itlaqi lafzin nafs al-wujud. Maksudnya bukan nafsu itu adanya sesuatu, bukan. Wala ilqabil mawdu'. Bukan juga menunjukkan tema sesuatu itu yang sedang dibahas, bukan begitu. Tetapi innama aradu bin nafs ma kana ma'lulan min awsafin 'abdi wa madhmuman min akhlaqihi wa af'alihi. Tetapi yang dimaksud nafsu di sini adalah sesuatu yang tercela dari sifat-sifat seorang hamba, baik akhlaknya maupun perkataannya maupun perbuatannya. Jadi segala yang berpenyakit, maka ma'lulan min awsafin 'abdi, segala yang berpenyakit, segala yang buruk yang dimiliki oleh seseorang, wa madhmuman, yang tercela dari akhlaknya dan perbuatan-perbuatannya. Termasuklah perkataan juga di sini. Jadi itu yang dimaksud dengan nafsu tadi itu. Nah, kalau misalnya begitu, berarti apa? Nafsu ini tercela. Sifat-sifatnya ini nggak bagus. Perbuatan-perbuatannya ini nggak bagus. Kemudian terbagi menjadi dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, ma yakunu kasaban lah, kama'asihi wa mukhalafatihi. Jadi yang pertama, dia bikin sendiri itu. Perbuatannya dia buat sendiri. Contohnya apa? Maksiat-maksiat yang dia lakukan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang dia lakukan, itu menjadikan nafsu itu semakin besar. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, akhlaquhu ad-dani'ah. Akhlaknya yang buruk, akhlaknya yang hina, akhlaknya yang rendah. Ad-dani itu satu akar kata dengan dunia, artinya apa? Rendah. Jadi fahiya fi anfusihi madhmumatun. Memang yang demikian itu sudah ada pada dirinya. Sifat-sifat tercela tersebut, sifat-sifat buruk tersebut sudah ada pada dirinya. Jadi kita sejak lahir sudah membawa sifat-sifat buruk tersebut, memang sudah ada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, tapi yang paling baik. Terus kalau Allah pengen, di ayat yang lain tadi, kalau Allah pengen, Allah jadikan kalian itu umat yang satu, semuanya beriman, semuanya taat kepada Allah, semuanya nurut Rasulullah SAW, semuanya
Nggak ada yang maksiat kalau Allah pengen. Walakin kata Allah, tetapi liyabluwakum fima atakum, tetapi untuk diuji kalian itu siapa yang paling baik amalnya. Walakin liyabluwakum fima atakum, terhadap apa yang kalian dianugerahkan, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Fasabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan. Jadi memang nafsu itu yang kedua tadi memang dia sudah ada di bawaan kita itu. Maka kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada dirinya itu ketakwaannya dan kedurhakaannya. Nah, kita masih bahas tentang pengertian-pengertian dulu supaya kita paham siapa yang kita hadapi ini, apa yang kita hadapi ini. Terus kata Imam Al-Qushairi, fa idza alajaha al-'abdu wa nazalaha tantafi anhu bil mujahadah tilkal akhlaq ala mustamiril madah. Kalau misalnya seorang hamba itu mengobatinya, memperbaikinya, menghilangkan nafsu-nafsu tersebut yang buruk-buruk tadi tersebut, itu dia menjadi hilang. Kita ada zikir nafi isbat. Nafi itu apa maksudnya? Menghilangkan, meniadakan semua. La ilaha, tiada Tuhan illallah, baru kita mantapkan kecuali Allah. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Secara apa? Secara mustamir, secara terus menerus, secara kontinu, secara istiqomah. Kita lakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Misal kita ingin sekali makan bakso misalnya. Kalau kita ingin menghilangkan nafsu tadi, itu apa yang kita lakukan? Mukhalafatun nafs. Apa? Lakukan yang bertentangan dengan nafsu itu. Jangan makan bakso. Mudah sekali, mie ayam aja. Mudah sekali untuk kita ucapkan, tapi susah untuk dikerjakan. Nah, akhlak kita yang bagus itu nanti akan tumbuh kalau misalnya nafsu ini sudah kita tekan. Nah, sekarang dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si nafsu ini dia terbagi ke dalam beberapa hal lagi. Yang pertama ini, yang paling parah, yang paling dilarang, yang paling buruk. Jadi nafsu yang paling buruk itu adalah dia menghayalkan, dia menginginkan, dia berpikir, dia berkeinginan bahwa, dia beranggapan bahwa yang haram itu merupakan sebuah yang halal. Nah, ini nafsu yang paling buruk. Dan dia akan anggap wajar sesuatu itu terjadi. Makanya kalau misalnya ada berita misalnya tentang maksiat misalnya, jangan terlalu sering untuk diumbar-umbar terus, disampaikan terus, nanti orang akan menganggap sesuatu terbiasa. Maka jangan kita gampang-gampang menyebar aib orang. Misal ada zina yang kemarin sangat viral itu, jangan disebar-sebarkan, jangan dibicara-bicarakan. Nanti lama-lama orang akan, si nafsu ini akan bekerja, dia akan menganggap sesuatu itu wajar terjadi. Misalnya dalam sebuah instansi, sudah tahu kalau misalnya mengambil yang bukan haknya, itu merupakan sebuah yang haram, nggak boleh. Misalnya potong gaji bawahan, nggak boleh itu. Tetapi karena sering dilakukan menjadi apa? Menjadi wajar. Nah, ini yang paling bahaya, ini, yang paling buruk ini. Nah, yang seperti ini hukumnya dinilai syirik. Kenapa bisa begitu?
Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan tugas yang seharusnya itu tugasnya Allah, yaitu menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, tapi si nafsu ini yang kemudian menghalalkan dan mengharamkannya. Nah, itu yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling jelek. Terus bagaimana cara pengobatan nafsu ini? Caranya dengan memandulkannya dan menghancurkannya. Bagaimana caranya, tekniknya? Tekniknya yang paling sempurna adalah membiasakan lapar, membiasakan haus, membiasakan as-sahar, sedikit tidur, dan segala jenis amalan-amalan yang berat, yang keras, yang mengandung kekuatan yang mampu melumpuhkan nafsu kita itu. Jadi caranya cuma itu. Kita latih diri kita untuk berpuasa. Awal-awalnya berat, setengah hari berat sekali. Nanti lama-lama dia akan enak. Puasa, bangun di malam hari. Segala sesuatu yang berat dilakukan oleh nafsu kita lakukan. Ikut kajian berat, ikut tawajuh berat. Tapi kita lakukan supaya apa? Supaya si nafsu ini menjadi tumpul dia itu. Menjadi mati dia itu. Nah, kita lanjutkan dulu, kita fahami dulu ya. Jadi yang selanjutnya, nafsu itu dia itu sifatnya itu sangat lembut, sangat halus. Jadi dia itu seperti barang titipan. Dia itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu bagian dari hati kita. Jadi nafsu itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Memang ada tempatnya itu, seperti barang titipan. Dan memang fungsinya itu khusus untuk akhlak-akhlak yang berpenyakit. Jadi ada satu sisi di hati kita ini, ada tempat yang memang isinya itu khusus untuk akhlak yang buruk. Sama seperti mata, tempat apa? Tempat melihat. Telinga, tempat mendengar. Hidung, tempat mencium. Sama seperti itu. Maka nafsu itu diletakkan oleh Allah di dalam hati kita. Memang dia khusus, di tempat khusus. Khusus untuk apa? Akhlak-akhlak yang berpenyakit, akhlak-akhlak yang buruk. Ada juga yang disebut ruh. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa bahas detail tentang ruh. Ruh ini dia lebih lembut lagi. Sama, dia juga ada di satu bagian dari hati kita. Tapi ruh ini tempat akhlak-akhlak yang baik, tempat akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi lawannya daripada nafsu tadi itu. Antara nafsu dan ruh ini kadang saling menundukkan. Ada kalanya nafsu yang kalah, ada kalanya ruh yang kalah, saling berperang dia itu. Dan peperangannya itu seumur hidup kita. Sepanjang kita hidup, dia terus akan berperang. Pertarungan antara jiwa, pertarungan antara ruh dan nafsu itu tidak akan pernah akhir. Tidak akan pernah habis di dalam diri kita itu. Kalau diibaratkan oleh Imam Al-Qusairi itu, nafsu itu dia sama seperti jasad. Jasad halus. Jasad yang lebih halus lagi ruh. Kalau diibaratkan jasad ruh itu seperti malaikat, jasad nafsu itu seperti jin. Maka ciri kita itu sudah mendapatkan rasa ma'rifat, dzauq, daripada ma'rifat, daripada kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala pas kita berzikir misalnya, ketika jasad yang kasar ini dia menyatu dengan jasad yang halus. Apa itu jasad yang halus tadi? Nafsu dan ruh. Kalau jasad halus dan jasad kasar itu menyatu, maka sudah tidak ada lagi sakit-sakit di dalam tubuh kita itu.
Dia sudah tunduk, sudah taat, sudah patuh kepada Allah. Karena si nafsu ini kerjanya itu inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ini tukang nyuruh yang buruk-buruk kecuali sesuatu yang memang dirahmati oleh Tuhanku. Kata ada yang mengatakan itu adalah Nabi Yusuf, yang mengatakan, ada yang lagi mengatakan itu Imra'atul Aziz atau Zalikha atau Zulaikha. Tetapi itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka memang si nafsu ini dia itu menyuruh kita ngelakuin yang buruk. Prinsipnya itu. Sampai sini jelas? Faham ya? Nah, maka dari sisi kelembutannya itu diibaratkan tadi seperti jin dan malaikat. Nafsu, jin, malaikat itu ruh, saking lembutnya itu. Dan itu harus kita jinakkan. Nggak bisa, tidak, kita harus jinakkan itu. Di dalam kita insan itu ada jasad, ada nafsu, ada ruh, itu satu kesatuan di dalam diri kita. Kalau dia sudah bersatu, jadilah dia insan kamil, manusia yang sempurna. Nafsunya sudah tunduk, nafsunya sudah baik, maka dia sudah sempurna. Maka kita selaku seorang muridin, seorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salikin, seorang yang sedang menempuh jalan rohani, maka tugas kita itu untuk kawal nafsu ini, untuk arahkan nafsu ini. Jadi kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, perumpamaan diriku dan nafsuku itu, kata dia, ibaratkan gembala dan sekumpulan kambing. Jadi kalau sekumpulan kambing itu diletakkan di satu tempat, ada aja yang berkeliaran. Ditaruh di satu tempat, dikumpulkan dia itu, pasti ada aja yang berkeliaran, ada aja yang berontak sana sini itu. Kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Nah, si nafsu ini kalau kita ambil pendapatnya Sayyidina Abu Bakar Al-Warraq. Jadi kata beliau, dalam segala hal nafsu ini tukang suruh kita, suruh yang buruk. Dalam kebanyakan hal nafsu ini munafik, dan dalam sebagian hal nafsu ini musyrik. Jadi nafsu ini tukang suruh segalanya, pokoknya dia itu tukang suruh. Tapi kebanyakannya itu munafik. Si nafsu ini munafik. Dan dalam sebagian hal nafsu itu musyrik. Contohnya yang tadi itu, kalau misalnya dia menginginkan sesuatu yang haram tapi dia berpikir itu adalah sebuah yang halal, maka dia sudah jatuh kepada syirik yang seperti itu. Nah, sifatnya itu si nafsu ini selalu menzohirkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Maka kalau misalnya kita selalu ingin menampakkan kebaikan, menutupi keburukan, maka itulah nafsu itu. Ibarat api, api itu kalau dilihat, bara api itu warnanya menarik, menggoda. Tapi kalau misalnya kita pegang, apa yang terjadi? Nah,